Baik, saya melanjutkan kembali video tutorial tentang assignment activity di platform e-learning. Ini adalah bagian keduanya. Di bagian pertama saya sudah menunjukkan cara untuk membuat assignment seperti ini, menyediakan tempat mahasiswa mengetikkan untuk seperti tugas yang ini, dan ini mahasiswa bisa mengupload. Kemudian saya juga mencontohkan bagaimana membuat bentuk di mana mahasiswa bisa maksudnya dosen bisa menilai menggunakan pertama menggunakan checklist, yang kedua menggunakan marking guide. Saya sudah kemudian pada video lainnya telah login dengan akses mahasiswa dan mencoba mengumpulkan tugas. Nah, sekarang saya akan perlihatkan hasilnya. Jadi untuk melihat hasilnya cukup klik assignment tersebut. Di sini ada satu orang yang mengumpulkan dan harus di grading satu orang. Kita klik view all submissions supaya bisa melihat semuanya. Nah, ini yang mengumpulkan, ini adalah akun demo saya, ya. Tapi ini memang agak susah tampilannya seperti ini. Kita bisa begini. Nah, yang lain tidak mengumpul tentu saja. Kemudian karena kita mengaktifkan Turnitin, jadi kita bisa tahu bahwa mahasiswa itu melakukan pencontekan, ya, atau tugasnya mirip dengan dokumen lain. Jadi ini muncul 98%. Kalau kita klik, kita akan dibawa ke sebuah viewer yang menunjukkan tentang kemiripan dokumen tersebut dengan dokumen-dokumen lain yang ada di internet. Oke, ini dia tampilannya seperti ini. Masih loading, ya. Jadi nanti tampilannya bisa juga Bapak Ibu lihat di tampilan untuk mahasiswa untuk membandingkan seperti apa experience dari mahasiswa ketika mengerjakan tugas atau ketika mengumpulkan tugas. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat di kanan sini overview-nya berapa, ya. Jadi ini 97% mirip dengan yang ada di Unsur ECID, kemudian ada 1% mirip dengan yang ada di maudihosting.id. Kemudian ada informasi-informasi lainnya juga. Nah, ini mirip dengan mana? Ada unsratvatek.spot.com 93%. Kemudian jadi informasi-informasi serupa itu yang tersedia banyak di internet juga akan muncul di sini. Ya. Misalnya submit to Universitas Jenderal Sudirman, ada yang mirip 3%, 4%, ada yang hanya mirip 1%. Jadi dengan demikian, dengan adanya plugin ini, kita sebagai dosen bisa mengetahui apakah mahasiswa tersebut melakukan copy paste atau tidak, ya. Untuk grading, karena ini adalah direct grading, jadi grade-nya bisa kita langsung tulis di sini. Misalnya saya kasih 0, kemudian bisa, ya, ini sudah masuk. Kemudian nanti di bawah bisa save all quick grading. Jadi quick grading adalah kita merubah grading di sini. Atau kalau kita mau melihat, ini kenapa? Karena saya tidak klik save, ya. Jadi kalau mau lihat submissionnya seperti apa, kita bisa klik grade. Nanti akan muncul submissionnya. Nah, meskipun dia tidak mensubmit dalam PDF, tetapi tetap akan muncul seperti ini. Submissionnya seperti ini karena bukan submission PDF. Jadi kita bisa mengklik yang di bagian bawah ini. Ini collapse review panel. Review panel adalah yang ini. Ketika kita mengcollapse review panel, ya. Nah, seperti ini isinya. Grade-nya dari 100, ya sudah, kita isi 0 saja misalnya. Kemudian klik save changes. Maka dia sudah mendapatkan grade. Ya, kita klik view all submissions. Sudah ada juga grade. Nah, kemudian untuk yang melakukan pengunggahan, sama, kita lihat view all submissions. Ini, ya, satu-satunya akun yang mengumpulkan, yaitu akun demo saya. Nah, ini juga ada keterangan dari Turnitin, berapa persen similarity. Kemudian ketika mengklik grade, maka karena ini adalah tugas PDF, maka dokumennya akan dimunculkan di sini. Nah, hal yang menarik ketika kita meminta mahasiswa mengumpulkan tugas dalam bentuk dokumen, itu kita bisa pindah halaman seperti ini, ya.
Kemudian ini ada menu search comment, ini ada menu expand collapse comment, dan kita juga bisa memberikan catatan. Misalnya di sini, ini adalah menganotasi. Hey. Nah, misalnya komentarnya seperti ini. Mau coret-coret, bisa. Jadi, ini adalah menu anotasi yang bisa Bapak Ibu dosen gunakan untuk memeriksa atau mereview hasil tugas mahasiswa. Seperti itu. Kemudian ini adalah rubrik gradingnya, ya. Jadi, ini ya kita klik jelas, cukup. Kenapa? Karena memang ya cukup panjang tugasnya. Jadi memenuhi kriteria. Kita klik save changes. Tapi karena ada penalti, misalnya karena dia ada melakukan plagiat, ya. Jadi kita bisa update grade-nya, ya. Ini adalah grade yang ada saat ini. Nah, untuk mengupdate grade-nya, kita bisa melakukan pertama dengan mempenalti langsung di sini, atau dengan mengganti di gradebook, ya. Nah, gradebook saya buka tab baru dulu. Nah, ini juga bisa kita klik grade report, ya. Oke. Saya klik yang ini. Nah, ini bisa langsung di set override di sini. Jadi akun demo ini yang tadi override kasih 0. Kemudian kita kasih flightback, bisa juga begini. Seperti itu. Nah, maka otomatis grade yang bersangkutan itu akan jadi sesuai dengan yang kita masukkan. Kita klik lagi, kita buka tugasnya. Ini di bagian visi misi, ya. Kita buka tugasnya. Oh, jangan-jangan saya salah rubah tadi. Dan kayaknya sih memang, oh ya, ini sudah benar. Jadi meskipun tadi di sini ya, di sini nilainya tetap kelihatan seperti ini, maka harusnya nilainya di final gradebook itu menjadi 0 seperti ini, ya. Kemudian untuk tugas lainnya sama seperti yang sudah ditunjukkan. Ini ada satu submission, yaitu yang oleh akun dummy tadi. Kalau kita klik grade, nah, jadi ternyata it is not possible to produce a similarity report, karena ya pendek banget ya jawabannya. Kalau dia tidak menyebutkan, ya, tidak menyebutkan, berarti ini kalau diklik langsung save change, maka otomatis nilainya akan 0. Nah, saya akan menunjukkan yang terakhir, yaitu Unstrat Line 2 yang menggunakan marking guide. Ini 100% similarity. Ini saya jawab apa ya? Oh, ini yang tadi, ya. Adakah deskripsi tentang pimpinan? Tidak ada, ya. Ini kita menggunakan angka, jadi kita mengisi misalnya di sini 0, ya. Save changes. Nah, di sini grade-nya langsung muncul. Kemudian hal lainnya juga yang mau saya tunjukkan, misalnya sudah ada tab baru, saya mau tunjukkan report tentang akses terhadap lesson yang dibuat tadi. Jadi reportnya di sini seperti ini, akun demo, dia menjawab 100%, dia mengerjakan berapa lama dengan high score berapa. Seperti itu.
Selain itu, saya juga bisa melihat hasil pengerjaan kuis. Ya, ini kuis yang tadi. Ada 2 attempts ya. Ada 2 orang yang melakukan attempt, yaitu ya saya mencoba melakukan attempt, kemudian ada si akun demo juga melakukan attempt. Kita bisa mereview attempt dari mahasiswa. Bedanya adalah mahasiswa tidak bisa tahu mana jawaban yang benar sesuai dengan kriteria kita tadi, pengaturan kuis yang saya jelaskan di video lainnya. Jadi sampai waktu kuis selesai mereka tidak akan bisa tahu mana jawaban yang benar mana jawaban yang salah. Nah, ini karena saya sebagai lecturer akunnya, jadi bisa melihat apa yang diisikan mahasiswa, mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Dan kita bisa melihat grade dari mahasiswa tersebut. Baik, sampai di sini video tutorial dari saya untuk melihat activity yang sudah dikerjakan atau dilakukan oleh mahasiswa. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda sekalian. Jika ada pertanyaan, boleh tuliskan di komentar di bawah. Sekian dan terima kasih.